Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Web Programming Unpas bersama saya Sandika Gali. Dan di video kali ini kita kembali akan ngobrol-ngobrol, santai aja. Kita akan membahas mengenai 10 kesalahan yang biasanya dilakukan oleh para programmer pemula atau kita yang baru belajar mengenai programming, yang khususnya web programming. Ya, jadi video ini dibuat itu berdasarkan pengalaman saya belajar web programming mungkin selama 15 tahun ke belakang ini ya. Lalu juga berdasarkan pengalaman saya berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa saya di mata kuliah pemrograman web yang sudah saya ajar selama kurang lebih 10 tahun ke belakang, dan juga berinteraksi dengan kalian para penonton channel WPU selama 5 tahun channel ini berjalan. Ya, banyak dari teman-teman yang mengirimkan komentar, mengirimkan DM di Instagram atau di Twitter atau di server Discord. Dan harapannya nanti setelah kita mengetahui kesalahan apa yang biasa dilakukan oleh para programmer pemula ini, kita bisa cari tahu solusinya sehingga kedepannya kita bisa belajar lebih baik lagi. Ya, tapi sebelum kita masuk ke daftarnya, saya mau ucapin terima kasih dulu ke sponsor kita untuk video kita kali ini, yaitu Niaga Hoster. Oke, jadi teman-teman, Niaga Hoster itu adalah sebuah perusahaan penyedia hosting unlimited terbaik di Indonesia yang memiliki layanan yang beragam. Mulai dari shared hosting unlimited, cloud hosting, VPS, domain, sampai dengan pembuatan website. Keunggulan utama dari Niaga Hoster ini adalah hostingnya yang super cepat dan juga memiliki keamanan ekstra agar website kita dapat terlindungi dari serangan hacker, malware, ataupun virus. Selain harganya yang terjangkau, Niaga Hoster memberikan jaminan server uptime nyaris 100%, yang artinya website kita akan selalu online setiap saat. Dan selain itu juga, Niaga Hoster ini memiliki tim support yang siap sedia membantu kita jika kita memiliki kesulitan. Langsung kontak aja melalui fitur live chat-nya yang tersedia selama 24 jam. Dan saat ini, jika kalian membutuhkan web hosting, Niaga Hoster sedang memberikan diskon yang sangat besar sampai dengan 75% untuk salah satu layanannya, yaitu paket personal. Dan menurut saya, paket hosting personal ini adalah paket yang paling value for money buat kita. Karena dengan harga yang sangat terjangkau ini, kita dapat fitur yang lengkap banget. Jika kalian membeli paket ini langsung selama 3 tahun, kalian yang seharusnya membayar sebesar 3,8 jutaan, ini kalian hanya perlu membayar sebesar 950 ribuan aja, belum termasuk pajak. Dan kerennya lagi, ini sudah termasuk nama domain gratis sesuai pilihan kalian sendiri. Nah, jadi jika sudah ditambahkan pajak 10%-nya adalah sekitar 1 jutaan lebih. Dan jika kalian ingin dapat potongan lagi, sebelum kalian check out, kalian bisa masukkan kode kupon WP Unpas untuk mendapatkan potongan sebesar 10%. Jadi lumayan kan, total yang harus kalian bayarkan hanya sebesar 1.080 ribuan aja. Setelah itu, kalian tinggal bayar aja dengan pilihan metode pembayaran yang sangat banyak ini. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian yang sedang mencari web hosting untuk website atau aplikasi kalian, langsung aja kunjungi link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lanjut. Oke ya teman-teman ya, jadi list ini atau daftar ini melengkapi tips yang sudah pernah kita buat di channel ini, yaitu tips untuk mulai belajar programming. Ya, teman-teman bisa lihat dulu videonya melalui link yang ada di atas kanan video ini, atau nanti teman-teman klik aja link di deskripsi videonya. Nah, kita langsung masuk aja ke kesalahan yang pertama nih. Kesalahan yang pertama sampai yang ketiga ini sebetulnya agak-agak nyambung teman-teman ya, dan ini merupakan hal yang sangat penting menurut saya dan seringkali kita lupakan. Kesalahan yang pertama adalah tidak berusaha untuk belajar bahasa Inggris. Nah, kenapa bahasa Inggris, Pak? Padahal kan nggak ada hubungannya ya sama programming. Kita lagi belajar programming kok, kenapa harus belajar bahasa Inggris? Nah, bahasa Inggris di sini juga bukan bahasa Inggris yang scientific ya. Kalian nggak perlu belajar bahasa Inggris sampai fasih berbicara, walaupun itu bagus juga ya, penting juga teman-teman. Bahasa Inggris di sini adalah ketika kita sudah nyaman dan sudah mampu untuk membaca dokumentasi teknis sebuah teknologi atau sebuah bahasa programan, dan juga bahasa Inggris untuk mencari solusi dari error yang kita dapatkan di dalam programming. Minimal sampai kalian memiliki kemampuan bahasa Inggris yang nyaman untuk melakukan dua hal itu. Walaupun mungkin saat ini kalian menemukan semakin banyak tutorial, semakin banyak artikel, semakin banyak materi belajar dalam bahasa Indonesia, tapi kemampuan bahasa Inggris untuk programming, khususnya web programming ini, menurut saya sangat penting. Jadi tolong itu jangan dilupakan. Karena selain ilmu yang kalian miliki akan jadi terbuka lebar dengan kalian mengetahui bahasa Inggris ya, dengan kalian bisa membaca dokumentasi, dengan kalian bisa mencari solusi untuk error kalian. Minimal kalian tahu keyword pada saat googling dalam bahasa Inggrisnya seperti apa untuk solusi error kalian.
Ya, selain kalian akan mendapat ilmu lebih banyak, kedepannya kalian akan membuka peluang kalian lebih lebar lagi. Ya, peluang untuk bekerja, peluang untuk bekerja sama. Kita jadi bisa ngobrol misalnya dengan pembuat teknologinya, pembuat library, pembuat framework, karena biasanya orang-orang tersebut terbuka untuk berkomunikasi lewat dunia maya. Jadi teman-teman, kesalahan yang pertama, banyak programmer pemula yang merasa nggak perlu belajar bahasa Inggris karena materi belajar programming sekarang sudah banyak dalam bahasa Indonesia. Nah, kalian jangan seperti itu. Sambil belajar programming, sambil diasah juga kemampuan belajar bahasa Inggrisnya. Gimana Pak caranya? Solusinya gimana? Solusinya sangat banyak. Cara yang saya lakukan adalah sesimpel menggunakan Google Translate ketika kita menemukan sesuatu yang tidak kita pahami. Gitu. Jadi jangan, wah bahasa Inggris nih udah males duluan. Jangan, ya berusaha untuk memahami dan menerjemahkan bahasa Inggris tersebut. Ya, kalian bisa menginstal add-on atau extension di browser kalian untuk secara otomatis menerjemahkan sebuah halaman tertentu. Ya, itu yang pertama, teman-teman. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Ini masih nyambung tadi ya. Yang kedua, itu kalian tidak meluangkan waktu untuk membaca pesan error. Nah, ini banyak sekali terjadi, terutama buat kalian yang baru belajar. Ya, buat teman-teman yang lagi sekolah, lagi kuliah, programming ya, menemukan error itu kan sesuatu yang nggak mengenakan ya. Nah, kadang-kadang kalian tuh buru-buru pengen tahu solusinya, buru-buru bertanya, bahkan buru-buru untuk menyerah begitu ketika mendapatkan sebuah error. Padahal, solusi dari error yang kalian dapatkan ada di baris error itu sendiri. Ya, karena biasanya kalau error itu dikasih tahu errornya apa, di file mana, di baris berapa. Setidaknya itu untuk web programming. Nah, jadi luangkan waktu untuk membaca pesan error yang kalian dapatkan. Ya, karena mungkin sampai kapanpun kalian belajar web programming, mau pemula maupun yang sudah expert sekalipun, kayaknya kita nggak akan pernah lepas dari error. Gitu. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu nih gimana cara mengatasi error, apa tipsnya, saya juga udah pernah bikinin video mengenai tips mengatasi dan menghadapi error ketika kita belajar programming. Teman-teman bisa cek juga linknya di deskripsi video ini. Yang kedua ya. Yang ketiga, masih nyambung juga, tidak membaca dokumentasi resmi dari teknologi atau dari sesuatu yang lagi kalian pelajari ya. Bisa bahasa, bisa library, bisa framework, bisa modul. Biasanya setiap teknologi tersebut punya websitenya sendiri, punya dokumentasi resminya sendiri. Selalu jadikan dokumentasi resminya itu sebagai sumber dan acuan utama. Ya, walaupun banyak tutorial lain, ataupun artikel lain, ataupun video lain untuk mendukung itu. Tapi biasanya kan itu tidak official dari pembuatnya. Karena apa? Karena dokumentasi resminya itu udah pasti yang paling benar, teman-teman. Kadang-kadang kita ngikutin tutorial, misalnya teman-teman ngikutin nih tutorial di channel Web Programming Unpas, membuat website portfolio. Pada saat diikuti, perasaan udah benar nih ngikutin Pak Dika codingannya. Diulang lagi videonya, diulang lagi, perasaan nggak ada yang salah. Ternyata yang salah adalah versi yang kalian coba itu nggak sesuai dengan versi yang ada di videonya. Nah itu, jadi kadang-kadang tutorial yang kita dapetin itu, meskipun udah kita ikutin benar-benar, masih nggak sesuai, yaitu karena mungkin aja versinya nggak sesuai, konfigurasinya berbeda. Jangan nyalahin tutorialnya, karena mungkin tutorial itu dibuat bertahun-tahun ke belakang. Ya, jadi selalu cari tahu lewat dokumentasi resminya gitu. Setidaknya udah cari-cari kemana nggak ketemu, ya udah langsung kunjungin aja websitenya untuk melihat dokumentasi utamanya. Memang membaca dokumentasi itu kadang-kadang tidak menyenangkan dan membosankan ya, karena bahasanya mungkin terlalu teknikal dan tidak ramah untuk orang awam yang baru belajar. Ya, tapi pahami bahwa itu adalah sumber utama dari teknologi yang sedang kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 4. Nah, yang juga banyak sekali yang bertanya ke saya mengenai kesalahan ini ya. Jadi kesalahannya nomor 4 adalah kita berusaha untuk menghafal coding. Pahami bahwa coding itu bukan untuk dihafal ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita harus ngafalin semua sintaks coding, itu bakalan banyak banget yang harus kita hafalin. Dan nggak mungkin bisa kita hafal semuanya. Tiap bahasa punya karakteristik yang berbeda, punya sintaks atau keyword yang berbeda. Nggak mungkin bisa dihafalin semuanya. Nah, terus gimana dong caranya Pak? Supaya kita bisa sebuah teknologi atau bahasa tertentu. Balik lagi ke nomor 1, yaitu bahasa Inggris. Kadang-kadang kalau kita paham bahasa Inggris, itu mempermudah kita untuk tidak menghafal. Contoh lagi belajar HTML, kita tahu di HTML itu ada tag-tagnya. Kalau misalkan kita tahu tiap tag itu singkatannya apa, kita pasti paham penggunaannya untuk apa. P untuk paragraf, H1 untuk heading yang paling besar. Nah, jadi dengan kita tahu, oh heading itu adalah sesuatu yang ada di bagian head sebuah website. Pada saat kita belajar CSS, masih banyak yang suka bingung dan ketukar antara misalnya with dan hate.
Masih ada yang bingung penggunaannya antara margin dan padding. Kenapa? Itu karena kita nggak paham arti dalam bahasa Inggris ya. Margin itu apa? Kebayang nggak artinya dalam bahasa Indonesia apa? Padding itu apa? Kebayang nggak dalam bahasa Indonesianya apa? Kalau misalkan kita udah kebayang, ya nggak perlu dihafal lagi. Walaupun memang ada beberapa yang mau nggak mau harus kita hafal. Ya, jadi balik lagi, bahasa Inggris membantu kita untuk mengurangi apa yang harus kita hafal. Jadi yang harus dipahami itu adalah konsep programmingnya. Di hampir semua bahasa programan punya konsep yang namanya variabel, tipe data, pengulangan, pengkondisian. Yang membedakan itu hanya sintaks. Selama kita paham konsepnya, kita tinggal cari tahu cara penulisannya bagaimana. Nah, caranya ya tinggal kita googling tadi. Balik lagi, kita tinggal googling dengan keyword yang tepat, pasti akan ketemu gitu. Jadi googling adalah hal yang sangat wajar gitu ya. Kalau kita bingung, ya tinggal googling aja karena semua jawabannya pasti udah ada. Yang harus kalian pikirin adalah keyword googlingnya apa. Ya, keyword yang tidak tepat akan menyebabkan informasinya nggak ketemu gitu ya. Jadi sekali lagi, jangan dihafal, pahami konsepnya, cari tahu gimana carinya. Ya, jadi googling adalah hal yang sangat wajar, copy paste adalah hal yang sangat biasa. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalkan kalian ngebayangin, wah gimana nanti kalau di dunia kerja, jangan-jangan saya nggak boleh googling nih. Ya nggak masalah, ya silakan aja gitu. Kalian bingung ya tinggal googling aja. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 5. Nah, kesalahan ini juga sering terjadi, walaupun memang saya bisa bilang kesalahan ini bukan yang mudah untuk kita atasi ya. Kesalahannya adalah tidak memahami konsep fundamental atau dasar-dasar dari programming. Nah, ini biasa terjadi ketika kita pengen buru-buru untuk memahami atau belajar teknologi tertentu tanpa kita pahami dulu prerequisite-nya atau dasarnya. Lagi ada teknologi yang rame nih, lagi ada framework yang rame. Kita pengen cepet-cepet nyemplung ke sana. Padahal berenang aja belum bisa. Nggak salah kalau kita pengen mempelajari. Banyak juga orang yang mencoba langsung belajar sambil mencoba gitu. Nggak ada salahnya. Tapi menurut saya akan lebih berat ketika kita nggak tahu dasar-dasarnya. Nah, saat ini banyak teman-teman saya yang sudah bisa mempelajari bahkan memahami teknologi baru yang muncul. Ada framework baru muncul, mereka udah bisa paham. Seminggu, 2 minggu udah jago tuh frameworknya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena pengalaman mereka bertahun-tahun sebelumnya untuk mempelajari konsep fundamental programming dari bahasa yang lain. Itu karena ketika kita sudah paham fundamental programming, itu diterapkan ke berbagai macam bahasa masih bisa. Itu karena ya itu tadi, semua bahasa programan ada benang merahnya, ada karakteristik yang samanya. Jadi kalian baru setengah belajar ini, udah ada yang baru pengen pindah. Padahal yang kalian pelajari sebelumnya aja belum kalian dapatkan konsepnya. Jadi jangan seperti itu ya teman-teman ya. Walaupun memang prosesnya akan jadi lebih lama gitu ya. Untuk mempelajari dari dasar dulu gitu, ya prosesnya akan lebih lama gitu. Cuman akan kepake ketika ada teknologi baru, ada framework baru, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, perkuat fundamental atau dasar-dasar pemrogramannya. Selanjutnya, kita masuk ke nomor 6. Kesalahannya adalah tidak mengenali dan memahami tools pendukung saat kalian belajar programming. Tools pendukung yang saya maksud di sini adalah contohnya kode editor yang kalian pakai sehari-hari atau IDE ya, Integrated Development Environment, atau juga mungkin web browser kalian. Itu adalah tools untuk mendukung kalian belajar programmingnya. Contohnya, ketika kita punya sebuah kode editor, kita harus tahu plugin, add-ons, atau extensions apa yang bisa kita tambahkan ke editor kita untuk mempermudah belajar programming kita. Ada yang disebut dengan kode formatter untuk melakukan auto format pada codingan kita, sehingga kita nggak perlu lagi mikirin kerapihan kodenya, kita nggak perlu mikirin kalau lupa titik koma gimana. Jadi meminimalisir munculnya error karena kesalahan yang sebetulnya simple, tapi kalau itu terjadi repot gitu nyari taunya. Serahkan itu ke kode editornya. Begitu pula dengan browser misalnya. Di dalam browser itu ada sesuatu yang disebut dengan DevTools. Itu adalah tools yang cukup sakti ya menurut saya untuk bisa melihat isi dari sebuah website, bisa melihat pertukaran data yang terjadi ketika kita melakukan request. Dengan kita memahami sedikit mengenai itu, akan membuat proses belajar programming kita mungkin sedikit berkurang kesulitannya. Lalu juga di code editor ada yang disebut dengan linter atau autocomplete. Nah, ini untuk mengurangi proses menghafal kita tadi. Jadi ketika kita misal lagi bikin CSS, kita lupa nih propertinya apa, dengan kita mengetikkan beberapa huruf, udah keluar sarannya atau suggestionnya. Jadi kita tinggal pilih, oh iya ternyata untuk memberikan tebal pada sebuah tulisan itu font weight, bukan text weight misalnya. Nah, itu dibantu oleh kode editornya. Oke, jadi luangkan waktu untuk mengenali dan memanfaatkan tools yang sehari-hari kita gunakan. Kesalahan nomor 7 adalah kalian mengabaikan atau tidak mengerti dan menggunakan version control system atau VCS.
Ya penting sekali bagi kita sebagai programmer untuk tahu dan menggunakan version control system ini. Apapun bahasa yang sedang kita pelajari. Contohnya version control itu ada Git misalnya atau SVN, tapi mungkin Git sekarang yang sering banget dipakai ya. Dan kalian juga harus paham gimana cara menghubungkannya ke layanan seperti GitHub atau GitLab lah. Kalian bisa pilih keduanya sama-sama fungsinya atau mirip-mirip lah. Kalian lakukan minimal untuk mengelola kode kalian sendiri dulu aja, untuk nyimpen dan mengelola kode kalian sendiri. Untuk tugas-tugas kuliah, tugas sekolah, coba mulai dari sekarang simpan semuanya ke GitHub. Terserah mau disimpan sebagai repository public atau private, terserah. Yang penting semua tugas sekolah, tugas kuliah, pelatihan, project, kode yang sedang kalian pelajari, simpan semua ke GitHub atau ke GitLab. Jangan lagi nyimpan kodenya di dalam hard disk, karena kalau misalkan nanti komputer kalian kenapa-kenapa atau laptop kalian kenapa-kenapa, hilang semua kerjaan kalian. Lalu setelah kalian udah tahu gimana cara nyimpan kode kalian sendiri, belajar cara kolaborasi. Kalau di sekolah atau di kampus dapat tugas kelompok, coba sekarang kerjainnya nggak lagi kirim-kiriman file, tapi coba sekarang kerjain lewat fitur kolaborasinya GitHub atau GitLab. Ya karena kedepannya di dunia kerja, di lapangan sana semua sudah menggunakan version control system ini. Dan kedepannya ini jauhnya adalah kita bisa berkontribusi ke open source. Ya jadi kita bisa kolaborasinya sudah ke dalam open source. Tapi minimal sekarang kalian menggunakan VCS ini untuk mengelola kode kalian sendiri. Apapun yang sedang kalian pelajari, simpen semuanya ke GitHub atau GitLab. Sekarang kita masuk ke nomor 8. Kesalahan nomor 8 adalah kita terjebak di sesuatu yang disebut dengan tutorial hell. Ya, ini istilah yang sering muncul ketika kita itu kerjaannya adalah ngikutin tutorial, dan selesai ngikutin tutorial, itu kita sudah merasa bahwa kita sudah paham topik dari tutorial tersebut. Padahal belum. Kenapa belum? Karena begitu kita menerapkan apa yang sudah kita pelajari dari tutorial tersebut ke kasus yang berbeda, itu kita masih bingung. Nah, itu artinya kalian belum paham tutorial tersebut. Ya, jadi selesai ngikutin tutorial itu tidak sama dengan paham akan materi dari tutorial itu. Bahkan saya kalau misalkan ngikutin sebuah tutorial atau ngikutin sebuah course, itu rata-rata punya 4 fase atau 4 tahap. Ya, walaupun jadinya lama gitu ngikutinnya, tapi nggak apa-apa. Tahap pertama adalah saya nonton semua tutorialnya sampai habis tanpa nyobain. Jadi saya nonton aja. Saya nonton, misalkan mereka ada 10 video, ya udah saya tonton sampai habis. Atau bahkan satu tutorial di YouTube nih, ya saya tonton dulu sampai habis, saya coba pahami. Kalau sudah selesai, saya ulangi lagi, tonton lagi sekali lagi dengan mengetikkan apa yang tutorialnya ketikan. Jadi saya coba lakukan hal yang sama persis. Ya saya ketik, dia ngetik apa, saya ketik, saya pause dulu, lanjut lagi, pause lagi, ketik lagi, lanjut lagi. Hasil akhirnya harusnya sama dengan tutorialnya. Kalau sudah selesai, sekarang saya akan coba buat hal yang sama tanpa nonton tutorialnya. Itu yang ketiga, fase ketiga itu. Jadi saya coba bikin tanpa nonton tutorialnya. Sebisa mungkin pahami dan ingat-ingat lagi. Kalau lupa ya udah baru buka lagi tutorialnya. Nah, di sini adalah kemampuan kita untuk mencari dokumentasi, kemampuan kita untuk googling dipakai gitu. Jadi pokoknya cobain nggak nonton tutorialnya lagi. Dan yang keempat, bikin sesuatu yang benar-benar berbeda. Entah itu studi kasusnya, entah itu kontennya. Misalkan disuruh bikin di tutorialnya tuh website portfolio sampai selesai. Nah udah beres, saya coba bikin portfolio untuk orang lain. Atau saya ubah portfolionya jadi company profile. Pokoknya dengan ilmu yang sama, jadi produk yang berbeda. Cobain begitu. Memang jadi lama, 4 kali gitu ya. Cuman disitulah kalian menguji diri kalian udah paham belum dengan tutorial yang kalian lihat atau ikuti. Dan kalau udah beres, jangan lupa kesalahan ke-7 tadi. Simpen apa yang udah kalian buat ini, baik itu yang udah ngikutin tutorialnya ataupun yang baru kalian buat dengan topik yang berbeda, ke GitHub dua-duanya. Simpen ke GitHub. Dan lebih bagus lagi, kalian buat tulisan. Ya, buat yang senang nulis, buat tulisan proses pembuatan produk tadi. Atau bisa juga dalam bentuk video. Minimal untuk dokumentasi diri kalian pribadi. Itu ya, jadi jangan sampai kalian terjebak di tutorial hell, ngikutin tutorial terus, tapi nggak bisa bikin sesuatu di luar dari tutorialnya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 9. 9 dan 10 ini sebetulnya mirip-mirip dan menurut saya agak berat juga sih ya. Yang 9, kesalahannya adalah kalian tidak percaya diri dengan apa yang sudah kalian buat. Kadang-kadang karena kita lagi belajar, kita banyak nggak tahunya ya. Kita jadi merasa apa yang kita buat itu nggak bagus gitu ya. Ya, menurut saya memang wajar ya, karena kita memang masih belajar. Ya wajar kalau misalkan hasil yang kita dapatkan itu belum bagus. Sangat wajar, namanya juga masih belajar. Nah, cuman nggak ada salahnya untuk tetap kalian menunjukkannya ke dunia lah gitu istilahnya ya. Simpan codingannya di GitHub,
buat tulis artikelnya di blog misalnya, atau buat screencast-nya untuk disimpan di YouTube misalnya, itu nggak ada salahnya juga karena itu merupakan proses belajar. Tapi kalau misalkan keadaan itu membuat kalian jadi nggak mau malu saya masih belajar, saya nggak mau nunjukin bahwa saya lagi belajar apa, saya nggak mau nunjukin hasil yang udah pernah kita buat, ya itu akan membuat kalian berada di tempat yang sama terus. Dan nomor 10, ya ini juga sering banget terjadi, adalah membandingkan diri kita dengan orang lain. Walaupun sebetulnya ini kayaknya manusiawi ya. Semua orang juga ada kecenderungan untuk membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Bahkan insecure dengan capaian orang lain gitu. Padahal itu orang lain kan ya. Jadi tipsnya adalah menurut saya kalau kita mengalami itu, dan ini bukan berarti saya nggak ngalami juga. Saya juga sama mengalami itu. Tapi mungkin yang bisa kita sama-sama hadapi adalah pahami bahwa semua orang itu beda. Kita nggak akan pernah tahu apa yang orang lain alami. Ya kalau misalkan kalian lihat, oh itu orang jago banget ya. Padahal baru belajar 2 minggu tapi udah jago banget. Padahal dia ada di kelas yang sama misalkan di kampus, atau padahal dia lebih muda dari saya. Ya kita nggak tahu perjuangan apa yang sudah dia lakukan sampai dia mencapai titik itu. Ya kalian nggak tahu teman sekelas kalian itu udah begadang berapa malam untuk memahami sebuah materi yang kalian nggak paham-paham gitu. Tapi begitu pula sebaliknya teman-teman. Orang lain tuh nggak tahu apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita hadapi gitu. Bahkan kalau kita sebel sama orang lain karena dia capaiannya melebihi kita, ya kita nggak tahu orang itu juga sebel mungkin sama kita karena capaian kita sudah melebihi dia gitu. Jadi fokus aja pada apa yang bisa kita kendaliin gitu. Kita nggak bisa ngendaliin orang lain. Oh kalian jangan jago-jago dong, saya ketinggalan nih. Ya nggak bisa. Yang bisa adalah kita fokus ke diri kita agar kita bisa lebih baik bukan dari orang lain, tapi dari diri kita setidaknya kemarin gitu. Kemarin kita belum bisa apa, hari ini saya udah bisa. Nah, jadi setidaknya kita ngalahin diri kita yang kemarin gitu. Ya kita bisa jadikan capaian orang lain itu sebagai motivasi lah. Walaupun ini nggak gampang ya. Ini sering terjadi misalnya ketika kita lagi live streaming showcase project. Saya pamerin project-project kalian yang dikirim di Discord. Itu yang nonton bukannya malah termotivasi, malah jadi insecure. Kok orang lain bisa bikin seperti itu, saya enggak gitu. Nah, ya agak susah juga sih ya. Cuman ya sebisa mungkin jadikan itu sebagai motivasi supaya kita bisa membuat juga apa yang orang lain buat gitu. Dan yang harus kalian ingat, programming itu adalah sebuah bidang yang menuntut kita untuk selalu belajar. Jadi kalau kita berhenti belajar, ya mau nggak mau pasti kesusul gitu sama orang lain yang belajarnya lebih keras dari kita. Tapi yang paling penting adalah jangan berhenti belajarnya itu. Jadi mungkin itu ya teman-teman ya, yang saya sebut dengan 10 kesalahan yang dialami oleh para programmer pemula yang baru belajar. Mudah-mudahan sih dari obrolan ini kita sama-sama bisa mendapatkan manfaatnya agar kita sebagai programmer yang sedang belajar ini bisa lebih baik lagi. Dan kalau misalkan kalian punya kesalahan-kesalahan apa sih yang mungkin kalian alami ketika kalian lagi mulai belajar programming, atau buat kalian yang udah bukan pemula lagi, mungkin bisa share tips dan triknya buat teman-teman yang lain yang masih belajar programming supaya bisa lebih baik lagi. Teman-teman boleh tulis aja di kolom komentar supaya kita bisa diskusi lebih seru lagi. Dan sebelum kita akhiri, kembali saya mau ucapin terima kasih kepada sponsor kita untuk video kali ini, yaitu Niaga Hoster, yang saat ini kebetulan Niaga Hoster ini lagi mengadakan diskon yang cukup besar sampai dengan 75% untuk paket web hostingnya, dan itu sudah termasuk nama domain gratis dan juga SSL. Nah, kalian juga bisa masukin kode kuponnya WP Unpas kalau kalian mau dapetin diskon lagi sebesar 10%, dan kalian bisa masukinnya saat kalian checkout untuk web hosting pertama kalian. Ya, jadi silakan buat kalian lagi cari-cari web hosting, kalian bisa gunakan Niaga Hoster sebagai layanan web hosting kalian ya. Kalau kalian pengen tahu lebih detail mengenai Niaga Hoster, langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini. Dan akhir kata, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan Twitter saya kalau misalkan kalian ingin tahu kegiatan di balik layar dari WPU ini. Join juga server Discord-nya supaya kita bisa ngobrol-ngobrol dengan para penonton WPU yang lainnya. Semua link sudah saya simpan di deskripsi video ini. Oke teman-teman ya, jadi tetap semangat terus belajarnya. Saya Sandika Gali pamit, dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.